Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun nikmat yang utama dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Sehingga dengan nikmat tersebut, maka di pagi hari ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan juga sebelumnya kita sudah melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Dan setelah itu kita duduk thalabul ilmi. Dan setelah itu kita bisa melaksanakan sholat sunnah syuruk. Jadi begitu banyak hal-hal yang kita kerjakan di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan di pagi hari ini merupakan bagian dari wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan tentang tema yang berkenaan dengan qiyamul lail. Salat-salat sunnah. Di antara salat-salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib itu sudah kita bahas. Kemudian kita masuk pada malam ini, pada subuh hari ini, salat-salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Dan insya Allah nanti kalau kita punya umur panjang, kita akan masuk kepada salat-salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Dan termasuk juga salat-salat sunnah yang tidak berkaitan baik dengan salat wajib maupun dengan waktu
ataupun juga dengan sebab yang disebut dengan salat sunnah mutlak. Jadi ada 4 macam dulu pernah kita bahas tentang macam-macam salat sunnah. Pagi hari ini kita masuk kepada qiyamul lail dan kita sudah membahas tentang beberapa hadis yang berkenaan dengan keutamaan orang yang melaksanakan qiyamul lail, salatul lail. Salah satu juga yang disampaikan dalam sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kalau disebut Al-Farisi berarti dia adalah orang Persia. Namanya Salman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Salman Al-Farisi, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan hanya sekedar salatul lail, makanya disebut qiyamul lail, menghidupkan malam hari. Menghidupkan malam hari itu dengan kita salat malam, juga kita berzikir kepada Allah SWT, kita membaca, berdoa. Makanya disebut qiyamul lail. Dan alaikum isim fi'il amar. Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kebiasaan orang-orang yang soleh itu adalah dia dengan melaksanakan qiyamul lail. Itu kebiasaan mereka. Artinya kalau yang nggak soleh nggak biasa. Malam apa? Bangun malam gitu. Jadi kalau kebiasaan orang-orang soleh, da'bus solihin, itu adalah qiyamul lail. Yang kedua, wa muqarrabatun lakum ila rabbikum. Dan qiyamul lail itu mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Dengan kita qiyamul lail itu, maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kita. Yang ketiga adalah wa mukaffaratun lis-sayyi'at. Dan qiyamul lail itu bisa menghapuskan dosa. Karena dengan qiyamul lail di situ kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang soleh mereka senantiasa minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah qiyamul lail itu wa manhatun 'anil ismi. Dia bisa menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa, wa mutradatun lidda'i minal jasad, dan juga dia bisa menolak penyakit dari tubuh kita. Artinya kita diberikan kesehatan dengan apa? Kita makanya qiyamul lail. Allah SWT berikan apa? Kesehatan. Kenapa? Karena sehat. Sehatnya apa? Sebelum subuh kita sudah bergerak badan kita. Kita bersujud. Apalagi sebelumnya kita dahulukan dengan kita mandi dulu agar tubuh kita segar. Ibarat pohon kalau disiram subur. Kemudian setelah itu nanti habis itu kita sholat subuh kalau sudah masuk subuh. Kemudian kita berzikir, nanti kita akan melihat bagaimana sinar matahari. Karena ada orang yang sehari-hari tidak pernah melihat sinar matahari pagi. Ada gak? Ada orang yang setiap hari nggak pernah melihat sinar matahari pagi. Kenapa? Karena tidur. Nah orang yang kena sinar matahari pagi yang dikenal dengan sinar ultraviolet itu kan sehat. Maka itu akan menolak penyakit dari jasad. Allah berikan kesehatan kita di dalam ketika kita qiyamul lail. Itu keutamaan orang yang qiyamul lail. Kemudian juga hadis yang disampaikan dalam riwayat Sahal bin Sa'ad disebutkan, kata Sahal bin Sa'ad, ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu kali Jibril pernah datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, kata Jibril kepada siapa? Bu, kepada siapa Bu? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Hai Muhammad, ish ma sita. Hiduplah sekehendak Anda. Silakan Anda mau gimana aja hidup, silakan. Mau bagaimanapun juga silakan, mau malang, mau melintang, terserah. Tapi ingat, ujung-ujungnya fa innaka mayyitun. Sesungguhnya Anda ini akan mati. Jadi kita mau berbuat apa saja di dunia ini, mau berbuat maksiat, kemungkaran, tapi ingat, hati-hati. Fa innaka mayyitun. Ujung-ujungnya sesungguhnya Anda akan apa? Mati. Ada gak orang yang orang yang hidup terus-terusan, ada gak di dunia ini? Nabi Adam saja yang dikenal dengan Abul Bashar meninggal. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, meninggal. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Khatamul Anbiya, penutup para nabi dan rasul, termasuk juga Afdalul Anbiya wal Mursalin, nabi yang paling utama, rasul yang paling utama, meninggal. Apalagi kita. Jadi semuanya ujung-ujungnya apa? Mati kita. Sehingga janganlah kita sombong dengan kehidupan kita. Jangan kita sewena-wena di dalam melakukan amalan kita. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan mati, dan setelah kita mati, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban amal yang pernah kita lakukan di dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan. Dan jika kita melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan balas dengan keburukan tersebut sesuai dengan amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Karena di dunia ini adalah tempat di mana kita darul amal, tempat kita beramal. Wal akhirah, sedangkan negeri akhirat nanti darul jaza, tempat di mana kita akan mendapatkan balasan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramalah apa yang engkau kehendaki. Silahkan Anda bekerja. Silahkan Anda melakukan apa saja. Fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya apa yang Anda lakukan semuanya itu akan dibalas. Jadi setiap apa yang kita lakukan nih, itu semuanya akan dibalas. Jadi jangan sangka itu kalau kita nggak melakukan apa-apa nggak ada yang dibalas. Dibalas. Apa saja, yang baik, yang buruk, yang tersembunyi, yang nampak, yang kecil, yang besar, semuanya akan dibalas oleh Allah SWT. Apa saja, jadi jangan sangka nggak dibalas, dibalas. Jadi yang disebut amalan itu bukan hanya sekadar bentuk ibadah. Kita sholat, itu pasti dibalas oleh Allah SWT. Kita ngaji, baca Quran, kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan pun akan dibalas nanti. Untuk apa hidup Anda setiap hari? Apakah cuma nongkrong doang di pinggir jalan? Ngitungin mobil lewat gitu, umpamanya gitu. Kan kadang-kadang mobil lewat tuh dinilai, oh ini mobilnya Pajero, oh ini mobilnya Jeep, oh ini mobilnya tahun ini. Jadi semuanya dinilai itu. Itu di apa? Akan diminta bertanggung jawab semuanya apa? Apakah hidup cuma sekedar apa? Berleha-leha, santai. Itu juga akan dibalas gitu. Jadi pokoknya setiap yang kita lakukan di apa? Di dunia ini semuanya akan majziyun bih, akan dibalas oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintailah seorang yang Anda kehendaki, siapa saja silakan Anda cintai. Harta silakan Anda cintai. Mobil yang banyak silakan Anda apa? Cintai. Rumah yang mewah silakan Anda cintai. Keluarga silakan Anda cintai. Tapi ingat kata Rasulullah, kata Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, fa innaka mufariqah. Sesungguhnya semuanya itu akan berpisah dengan Anda. Semuanya itu akan berpisah. Apa yang kita cintai? Duit yang kita simpan di bawah bantal, di bawah kasur, namanya, itu akan berpisah dengan kita.
jabatan, pangkat yang kita suka dan kita cintai itu akan juga berpisah. Jangankan di akhirat, di dunia aja pakai istilah pensiun. Ada gak pangsion? Orang Betawi bilang apa? Udah pangsion dia gitu. Jadi apa? Belum berpisah dari dunia, itu jabatannya udah dipisahin. Baru umur 58, 60, ya maksimal 65 deh. Tergantung golongannya. Itu udah berpisah. Yang dulu orang pada nunduk-nunduk kalau dia datang ke kantor, ke satu departemen, kena pangkatnya tinggi, nyundul. Setelah udah berpisah dari pangkatnya, ada gak yang nunduk-nunduk lagi? Udah kagak. Kenapa? Udah gak ada jabatan udah. Itu baru di dunia. Kemudian ketika di akhirat udah berpisah lagi dengan apa yang kita cintai. Jadi semuanya yang kita cintai itu akan berpisah. Kemudian wa'lam, nah ini yang kita maksud. Anna syarafal mu'min qiyamul lail. Apa bu? Wa'lam, dan ketahuilah, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, anna syarafal mu'min qiyamul lail, bahwa kemuliaan seorang mukmin itu dengan dia qiyamul lail. Orang mukmin itu kalau banyak qiyamul lail, dia akan mulia di sisi Allah SWT. Kadang Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemuliaan di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena dia sering qiyamul lail. Dengan apa? Qiyamul lail. Tidak hina hidupnya. Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala apa? Muliakan dengan qiyamul lail, salat malam. Wa izzuhu istighnahu anin nas. Dan mulianya manusia itu dia tidak mengharapkan kepada manusia. Orang kalau hidup nggak ngandelin orang, tahu nggak ngandelin? Ngandelin ini dalam kamus bahasa Indonesia nggak ketemu nih bahasa ngandelin itu. Ya, yang ada tidak mengandalkan, nah, yang betul-betul. Kalau ngandelin itu bahasa Betawi bu ya. Jadi mulianya seorang itu tidak mengandalkan hidup kepada manusia. Sebab kalau kita mengandalkan hidup kepada manusia, manusia itu meninggal, kita nggak ada lagi tempat untuk kita andalkan. Mulianya manusia itu mengandalkan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tempat andalan kita. Yang disebut dengan apa? Allahus Samad. Allah tempat menggantungkan hidup kita. Jadi kalau kita mengandalkan hidup dengan manusia, membutuhkan orang nih, kayaknya kalau nggak ada dia, ini nggak hidup nih. Satu waktu dia duluan meninggal, kita bingung. Ditinggalin sama orang yang kita jadikan andalan. Makanya kita tidak boleh mengandalkan hidup kita kepada apa? Manusia. Hendaknya kita hidup mengandalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahus Samad, karena Allah Subhanahu wa taala tempat menggantungkan hidup kita, bukan manusia. Sehingga kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada apa? Dukun. Orang ada yang hidup mengandalkan dukun, kayaknya kalau nggak ada dukun itu nggak bisa nih hidup. Enggak. Dukun sendiri juga kadang-kadang hidupnya apa? Jadi apa? Kesusahan juga. Kenapa? Karena di dukun manusia, makhluk. Jadi inilah apa? Salah satu keutamaan orang yang qiyamul lail adalah syaraful mukmin qiyamul lail. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu dilihat dari apa? Bagaimana dia qiyamul lail. Kemudian dari hadis juga disebutkan riwayat Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun yuhibbuhumullahu wa yudhikuka ilaihim wa yastabshiru bihim. Ada 3 orang yang Allah suka, Allah mencintai mereka, dan Allah tersenyum kepadanya dan menyampaikan berita gembira kepadanya. Salah satunya adalah disebutkan dalam hadis orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia terbunuh,
kadang dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia terbunuh, dia sabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila 'abdi hadza kaifa sabara li bi nafsihi." Perhatikan kepada hambaku. Dalam sebuah hadis qudsi, bagaimana dia bersabar karenaku, dia bisa bersabar karenaku terhadap dirinya yang ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berperang untuk memenangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Kemudian yang kedua, walladzi lahu imra'atun hasanatun wa firashun layyinun hasanun fayaqumu minal laili fayaqulu. Yang kedua adalah seseorang yang dia memiliki istri yang cantik. Istri yang apa? Baik. Dan dia juga tidur di atas firashun layyinun, kasur yang empuk. Artinya apa? Dia tidur bersama istri dengan kasur yang empuk. Tapi ketika malam, fayaqumu minal lail, tetap dia bangun malam. Walaupun tidurnya apa? Kasurnya empuk, lalu didampingi dengan istri yang apa? Cantik, tetap bangun malam. Fayaqulu, kemudian kata Allah SWT, yadharu syahwatahu wa yadhkuruni. Dia bisa meninggalkan syahwatnya dan dia bisa berzikir kepadaku. Artinya apa? Dia sholat malam. Walau sya'a raqada, sebetulnya kalau dia mau dia bisa tidur, tapi enggak, dia bangun malam. Ini termasuk orang yang apa? Mendapatkan keutamaan. Kemudian juga walladzi idza kana fi safarin wa kana ma'ahu raqbun fasaharu thumma haja'u faqama fi sahri fi dharra'in wa sarra'in. Dan orang yang berada dalam safar, dia dalam melaksanakan perjalanan, kemudian dia ada kendaraan, dia begadang malam, namanya orang apa? Musafir, begadang malam, kemudian dia tidur, habis tidur sebentar, dia bangun, lalu apa? Dia beribadah, dibangun apa? Sebelum apa? Subuh dia udah bangun pada waktu sahur, dan dia beribadah dengan kesulitan dan keletihan. Karena di waktu safar, tapi tetap dia apa? Beribadah walaupun apa? Qiyamul lail walaupun dalam keadaan safar. Makanya Rasulullah SAW ketika safar, ketika beliau mukim menetap, itu sholat sunnahnya begitu banyak. Sholat sunnahnya apa? Banyak lakukan. Tapi ketika apa? Safar, ada sholat sunnah yang tidak ditinggalkan. Salah satunya apa? Qiyamul lail. Termasuk juga apa? Salat witir itu nggak ditinggalkan. Salat duha juga apa? Nggak ditinggalkan. Tapi kalau safar itu apa? Salat qobliyah ba'diyah itu apa? Ditinggalkan. Karena memang apa? Dalam safar itu kan tidak ada apa? Qobliyah ba'diyah kan? Jamaah sekalian, nah ini salah satunya. Kemudian ketika kita bangun malam untuk qiyamul lail, ternyata ada adab-adabnya. Bukan hanya sekedar bangun melek begitu aja. Tapi di sana adabuhu, adab-adab qiyamul lail. Yusannu liman arada qiyamal lail ma yati. Disunahkan bagi orang yang ingin bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam adab-adab ini. Ini yang perlu kita amalkan nih. Pertama adalah ayyan nuya inda naumihi qiyamul lail. Hendaknya dia berniat ketika dia tidur untuk bangun malam nanti. Jadi kalau kita tidur nih, mau tidur nih, itu ada niat untuk bangun malam. Jangan sampai kita tidur aja udah. Udah main merem aja gitu. Nggak ada niat dalam hati kita. Apalagi tidurnya ketiduran gitu. Saking apa? Di depan TV sambil nonton ketiduran, nggak ada niat gitu. Jadi kalau kita tidur itu ada niat. Tidur malam maksudnya ya, tidur apa? Setelah Isya. Jadi hendaknya kita tidur setelah apa? Isya. Kenapa? Karena ada larangan untuk tidur sebelum Isya. Jadi kita nggak boleh tidur sebelum Isya. Kenapa? Karena dikhawatiri nanti Isya kita bablas sampai subuh. Makanya tidur apa? Dan juga ada larangan habis Isya itu ngobrol yang tidak bermanfaat. Jadi ada larangan habis sholat Isya apa? Ngobrol dengan yang tidak bermanfaat. Kalau yang bermanfaat boleh, nggak boleh kalau bermanfaat.
Umpamanya ada rapat di masjid, ya, atau kita baca Quran, ada keluarga yang datang dari tempat lain, di mana kita wajib untuk menghormati tetamu, maka boleh. Tapi kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol doang, apalagi ngobrol-ngobrolnya di pinggir jalan gitu, ngumpul-ngumpul sambil melihat ngitungin mobil lewat ada berapa nanti malam nih, seharian nih, semalaman itu nggak boleh itu. Jamaah sekalian, jadi ketika dia mau tidur, hendaknya dia berniat ketika dia mau tidur untuk niat bangun malam. Jadi jangan sampai nggak bangun, nggak ada niat. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Darda. Ini Abu Darda ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang tukang ibadah. Kita tahu kalau yang namanya tukang ibadah apa? Emang kerjaannya ibadah gitu. Tukang ibadah. Padahal dia tidak kaya, tapi tukang ibadah itu. Bahwa Nabi SAW, kata Abu Darda, menjelaskan, bersabda, man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal laili faghalabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Kata Rasulullah SAW, man ata firashahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya maksudnya apa? Mau tidur gitu. Jadi barang siapa yang mendatangi firashahu, tempat tidurnya, wa huwa yanwi, dan dia niat ayyakuma, untuk bangun malam, fayusalli minal laili, dan dia sholat di malam hari. Jadi ketika dia mau tidur, dia niat bahwa dia akan bangun nanti malamnya untuk melaksanakan qiyamul lail dan sholatul lail. Namun faghalabathu ainuhu, ternyata matanya nggak tahan. Artinya ternyata ketiduran hatta yusbiha, sampai subuh nggak sempat bangun malam, padahal sudah sudah niat bangun malam, tapi ketiduranlah matanya. Ketiduranlah matanya sampai subuh, bukan sampai jam 6 nih, kalau saya bilang lagi nih, sampai subuh. Orang lagi azan, udah azan, orang mau sholat tahajud udah azan. Maka orang tersebut karena udah ada niat, kutiba lahu ma nawa. Orang tersebut sudah dicatat kebaikannya. Dicatat baginya kebaikan apa yang sudah dia niatkan. Jadi dia sudah mendapatkan pahala dengan niat tersebut. Pahala untuk melaksanakan qiyamul lail. Udah dapat. Kan dia belum ngerjain. Iya. Karena dia ketiduran. Karena dia ketiduran, dan dia sudah berniat untuk bangun malam. Wa kana naumuhu shadaqah alaihi mir rabbih, dan adalah tidurnya itu sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Artinya dia ketiduran itu sedekah, Allah berikan dia hadiah sedekah dengan tidur. Padahal dia mau bangun malam, tapi Allah tidurkan dia sedekah. Jadi dia mendapatkan sedekah dari tidur tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia dapat pahala. Itu kalau tidurnya ada niat untuk bangun malam. Tapi kalau tidurnya cuman sekedar merem gitu aja lalu ngorok, udah selesai, nggak dapat apa-apaan gitu. Makanya ada niat untuk bangun malam. Itu salah satu adab, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Begitu juga dalam hadis ayyam sahan nauma an wajhi indal istiqaz. Hendaklah dia mengusap wajahnya ketika bangun dari tidur. Jadi bangun tidur gitu. Diusap wajahnya pakai tangan dia gitu. Dan disebutkan mengusap wajahnya ketika dia bangun dari tidur. Jadi diusap mukanya gitu. Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa yatasawwaku, dan dia bersiwak. Karena biasanya kalau bangun tidur kan mulut nggak enak ya. Dia bersiwak. Wa yanduru fis samai, kemudian dia memandang ke langit. Summa yad'u bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia berdoa dengan apa yang diajarkan Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan dari Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan Rasulullah? Bacaannya adalah La ilaha illa anta subhanak. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Itu salah satu yang diajarkan. Coba kita baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanak. Ikuti saja, ikut apa saya dulu baru ikuti. La ilaha illa anta subhanak. Subhanak itu subhanak artinya maha suci. Tidak ada yang diibadahi dengan benar illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Kemudian baca lagi. Astaghfiruka lidzambi. Saya minta ampun kepadamu ya Allah. Lidzambi. Untuk dosa saya. Jadi dosa saya ampuni ya Allah. Minta ampun agar engkau menghapuskan mengampuni dosaku. Wa as'aluka rahmatak. Dan aku minta kepadamu rahmatmu. Aku minta kepadamu apa? Rahmatmu. Kita baca lagi, saya ikuti saya. Astaghfiruka lidzambi. Astaghfiruka lidzambi. Artinya saya minta ampun kepadamu ya Allah untuk dosa saya agar engkau ampuni. Terus yang selanjutnya lagi, wa as'aluka rahmataka. Wa as'aluka rahmataka. Dan saya minta kepadamu ya Allah rahmatmu. Jadi bangun tidur begitu. Bukan bangun tidur langsung ngelihat HP. Biasa kan gitu ya. Baca dulu. Di malam hari nih sebelum subuh. Kemudian dibaca lagi doa. Allahumma zidni ilma. Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Bukan harta yang minta tambahin, tapi yang minta tambahin apa? Ilmu. Kalau kita menambah apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu, otomatis dia akan juga ditambahkan harta. Ya. Tapi kalau ditambahkan harta belum tentu dapat tambah ilmu. Jadi apa? Karena Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh para sahabat, ya Ali, mana yang lebih utama, ilmu apa harta? Ali, yang lebih utama apa, ilmu apa harta? Kemudian datang ilmu. Satu orang kalau datang ilmu. Kenapa? Karena ilmu menjaga Anda, sedangkan harta Anda yang jaga. Ada lagi yang datang orang lain. Ya Ali, mana yang utama, ilmu apa harta? Ilmu. Kenapa? Karena ilmu abadi. Sedangkan harta tidak abadi, akan binasa. Ilmu kekal nanti sampai akhirat. Dengan ilmu ibadah kita apa? Kekal. Datang lagi. Ya Ali, mana utama ilmu atau harta? Ilmu. Kenapa? Ilmu ketika Anda beri kepada orang, bertambah. Kalau harta berkurang. Jadi banyak sekali apa? Manfaat apa? Ilmu. Makanya di sini hadis, Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Kemudian wala tuzigh qalbi ba'da id hadaitani. Dan jangan engkau cenderungkan hatiku setelah engkau berikan hidayah padaku. Jadi jangan sampai hati yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala cenderung untuk hilang dari hidayah tersebut. Jadi ditetapkan hidayah tersebut. Kenapa berapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah pada akhir hayatnya hidayahnya hilang. Makanya apa? Kita minta jangan sampai hidayahnya hilang dalam diri kita. Kemudian wahabli min ladunka rahmatan. Dan berilah untukku dari sisimu ya Allah rahmat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, maha pemberi rahmat. Kemudian dia baca lagi walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana
wa ilaihin nusyur. Jadi bacaan yang dibaca setelah apa? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu merupakan penggalan ya, dari hadis yang panjang. Itu di penggalan hadis ini. Jadi kalau kita bangun tidur kita langsung saja, boleh juga. Kalau kita nggak hafal dengan apa doa tadi, kita baca aja langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi jangan sampai kita bangun tidur nggak baca ini nih. Kenapa? Kita bangun tidur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bisa bangun itu satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangun tidur dan kita bisa bangun dari tidur, itu satu nikmat. Nikmat gak? Nikmat. Coba kalau kita bangun tidur, Pak, dibangunin sama keluarga kita nggak bangun-bangun, gimana kira-kira? Ini kok udah gak bergerak lagi, kan apa? Makanya Pak, nikmat. Maka kita Pak, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Minimal ini. Minimal apa? Ini. Ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami padahal kita bangun tidur. Tapi apa? Disebut ahyana, bangunkan kami. Ba'da ma amatana, setelah kami mati. Jadi segala puji bagi Allah yang ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah engkau matikan kami. Orang yang tidur itu dianggap seperti orang yang apa? Mati. Karena orang yang tidur itu nggak tahu apa-apa. Tahu nggak? Dia apain aja nggak tahu apa-apa kan? Yeah. Maka apa? Dianggap orang yang mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangunkan, Allah Subhanahu wa taala anggap dia sebagai apa? Orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian dari apa? Nikmat. Yeah. Dan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut, Allah akan tambahkan nikmatnya. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Kita akan dikembalikan nanti kepada Allah SWT di akhirat. Kemudian setelah itu, bangun tidur kita baca summa yaqra'ul ayatil ashr min awakhiri surah Alif Lam Al-Imran. Al-Imran. Kemudian dia membaca 10 ayat di akhir dari surat Al-Imran. Apa akhir dari surat Al-Imran? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Itu 10 ayat di akhir surat Ali Imran dibaca. Dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya antara malam dan siang, la ayatil liulil albab. Sungguh itu merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki ulil albab. Siapa ulil albab? Zawil ukul, yang memiliki akal. Jadi adanya malam dan siang, adanya langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Artinya apa? Itu semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengatur, makhluk nggak bisa mengatur. Walaupun dia dianggap apa? Dukun yang paling ngetop, nggak bakalan bisa dia mengatur siang dan malam, gantiin gitu. Kenapa? Karena itu semuanya yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit dan bumi Allah, dan yang menggantikan pergantian malam dan siang itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Sehingga orang yang zawil ukul, ulil albab, ya, orang yang memiliki akal pikiran, ini adalah mereka yang alladzina yadhkurunallah. Mereka yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, dalam keadaan berdiri.
wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Alladzina yadhkuruna, mereka yang selalu berzikir. Berzikir itu bukan hanya sekedar subhanallah, subhanallah. Itu juga bagian dari zikir, zikir lisan. Berzikir itu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa? Berdiri. Artinya sikap orang itu ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk, ada kalanya apa? Berbaring. Ini sikap orang. Ada gak selain itu? Nggak ada. Pasti 3 nih. Diri. Tergantung dirinya mau gimana, pokoknya diri istilahnya. Kemudian duduk. Ya duduk. Duduk mau pakai kursi, mau pakai bangku, mau bersila, mau gedeprok, itu duduk juga namanya kan itu. Berbaring, ya berbaring gitu. Maka sikap orang kan 3. Nggak ada yang lain lagi. Oh dia sih bukan diri, bukan duduk, bukan berbaring, ngapain? Jongkok, jongkok duduk juga namanya. Jadi pokoknya setengah jongkok, setengah duduk ya, setengah diri. Jadi ini apa sikap orang. Kemudian orang yang ulil albab juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka senantiasa berpikir di dalam penciptaan langit dan bumi. Wah, begitu luar biasanya kekuasaan Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Langit yang nggak ada tiangnya, sampai gini hari orang nggak ketemu tiang langit. Ada nggak yang ketemu tiang langit nih? Kalau kita bikin masjid nggak pakai tiang gimana? Hah? Kita bikin rumah nggak ada tiangnya gimana? Jangankan nggak ada tiangnya. Pokoknya apa? Harus ada tiang. Tapi Allah SWT ciptakan langit luar biasa. Dan itu berpikir orang. Maka di situ ada zikir, ada fikir. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya ini yang Engkau ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Semua alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Kita jangan melihat dari dimensi diri kita. Itu nggak manfaat, enggak. Kita dimensi secara umum, semua yang dilakukan apa? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Selamatkanlah kami dari api neraka. Kemudian setelah itu dia baca lagi, tadi kan 10 ayat, seperti panjang nih 10 ayat nih. Kalau saya baca hampir pas 10 ayat, pokoknya nanti dilihat aja di rumah. 10 ayat dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab, terus sampai 10 ayat di akhir surat Ali Imran, bukan Al Imran. Ali Imran. Alun itu artinya apa? Keluarga. Karena alif lam di sini bukan alif lam qamariyah. Kalau kita baca apa? Belajar tajwid, alif lam di sini bukan alif lam qamariyah, tapi alif lam yang alun, yang artinya keluarga. Keluarga Imran. Kemudian dibaca lagi dengan doa Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, untuk mulah pujian kita puji Allah. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkaulah cahaya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Walakal hamdu, dan untuk mulah ya Allah pujian. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Dan engkaulah yang mendirikan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Walakal hamdu, dan engkaulah, dan untuk mulah pujian. Antal haq, engkau benar. Wa wa'dukal haq, janjimu benar. Wa liqa'uka haq, dan perjumpaan denganmu juga benar. Jadi janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang mukmin nanti di akhirat akan diberikan surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti ada surga, ada neraka, ada hisab, ada mizan, ada as-sirat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'uka haq, dan perjumpaan kepadamu ya Allah itu benar. Nanti orang-orang mukmin akan berjumpa kepada
Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan nikmat, puncaknya nikmat di surga adalah ketika seorang mukmin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya nikmat. Itu puncaknya nikmat. Di surga itu begitu banyak nikmat. Nikmat makan, nikmat minum, itu banyak lagi dan nikmat-nikmat lainnya. Tapi ketutup dengan ketika seorang mukmin berjumpa dengan Robnya nanti di akhirat di surga. Itu apa? Puncaknya nikmat. Kemudian wal jannatu haqqun. Surga itu hak benar. Akan ada nanti Allah janjikan. Wan naru haq, dan neraka juga benar. Itu janji Allah SWT. Wan nabiyuna haq, dan para nabi pun mereka benar menyampaikan. Jadi para nabi itu, para rasul, mereka memiliki sifat yang namanya apa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini sifat-sifat nabi yang dimiliki sidik, selalu benar nabi. Ucapannya, perbuatannya, amanah, jujur. Tidak pernah menyembunyikan risalah yang disampaikan oleh Allah SWT. Kemudian wa Muhammadun haq. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu benar. Datang. Allah Subhanahu wa taala utus sebagai seorang rasul. Was-sa'atu haqqun. Was-sa' itu hari kiamat itu pasti benar datang. Jadi hari kiamat itu akan datang. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam ayat Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Dan hari kiamat itu apa? Akan datang. Dan Jibril pun menyampaikan ketika datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk seorang laki-laki, dan menyampaikan bahwa nanti datang hari kiamat. Kemudian baca lagi, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah aku serahkan diri. Jadi kepada Allah SWT kita menyerahkan diri. Wa bika amantu, dan kepadamulah kami beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah ya Allah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamulah ya Allah kami bertobat. Wa bika khansamtu, dan kepadamulah ya Allah kami butuh pertolongan. Wa ilaika hakamta, wa ilaika hakamtu, dan kepadamulah ya Allah kami berhukum. Ya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ya, ini doanya. Ma qaddamtu, apa yang pernah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan apa yang akan saya lakukan. Jadi belum kita lakukan nih, kita minta ampun. Apalagi yang sudah kita lakukan. Wa ma asrartu, dan apa yang tersembunyi. Wa ma a'lantu, dan apa yang nampak. Semuanya kita minta ampun kepada Allah SWT. Baik dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang pernah kita lakukan, atau yang belum kita lakukan. Kemudian antallah, engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Satu lagi nih hadisnya. Kemudian salah satu daripada adab qiyamul lail adalah ayyab tatiha salatal laili bi rak'ataini khafifataini. Hendaknya dia membuka salat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, salat sunnah wudu lah gitu ya. Kan sebelum apa? Salat malam kan dia berwudu dulu. Maka salat sunnah wudu dengan salat sunnah apa? Yang ringan. Kemudian dia salat qiyamul lail, tahajud. Berapa rakaat Ustaz? Terserah mau berapa rakaat saja, semampu dia. Jadi kalau qiyamul lail, salat tahajud itu apa? Tidak ditentukan sampai berapa rakaatnya, semampu kita, sekuat kita. Walaupun ada hadis memang yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan, beliau sholat 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya bacaannya. Kemudian Rasulullah sholat lagi 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana panjangnya, lamanya sholatnya, dan bagaimana bagusnya bacaannya. Kemudian sholat 3 rakaat. Itu ada hadis. Tapi disebutkan lagi oleh para ulama, itu hadis secara umum. Kemudian disebutkan lagi, Rasulullah sholat sekehendak kita. Kalau qiyamul lail itu apa? Sebanyak-banyaknya apa yang sesuai dengan kehendak Anda. Maka dari Aisyah mengatakan, adalah Rasulullah SAW, idza qama minal lail, apabila beliau sholat malam, yusalli,
Iftataha salatahu. Beliau apa? Membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan apa? Enggak lama-lama. Itu yang disebut dengan apa? Salat sunnah wudu. Karena kita apa? Sebelumnya kan wudu. Kemudian apa? Beliau salat sekehendaknya. Kemudian nanti kalau dia belum salat apa? Witir, maka salat itu ditutup dengan witir. Salat itu apa? Ditutup dengan witir. Wallahu a'lam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah surut nih. Udah surut ya? Kalau belum surut, saya lanjutin lagi nih sampai jam 8 nih. Udah surut ya? Karena udah surut, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Minimal kita bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ketika kita mau tidur minimal kita ada niat. Dan kita baca dengan beberapa bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak kita baca bismika Allahumma amutu wa ahya dalam sebuah riwayat. Dengan namamu ya Allah, aku amutu, mati dan aku hidup. Atau dia mengatakan bismika Allahumma ahya wa amut. Ada beberapa riwayat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa amalkan sehingga nanti di akhirat salat yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kita bebas dari hisap dan kita selamat dari hisap Allah Subhanahu wa taala ketika hisap salat kita nanti di akhirat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita melaksanakan salat-salat sunnah. Kita tutup subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.